Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Intan di HMPT tanggal 10 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ibadah, kakak ingin adik-adik mempersiapkan Mazmur berbalasan kita yang terambil dari Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai 12. Dan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Kakak ulangi, Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai 12, dan pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Baik adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 18 bait 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah untuk IHMPT ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkatilah kami yang akan mendengar firman-Mu agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai 12. Kakak akan membaca kalimat yang bercetak keluar dan adik-adik akan membaca yang bercetak ke dalam. Baik, Mazmur pasal 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, Dan sukacita bagi orang-orang yang berdosa. bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang. Baik adik-adik, dipersilakan duduk. Mari kita menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 17 bait 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baik adik-adik, kakak jemput tadi untuk berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Kakak Intan akan membacakan. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu.
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Baik adik-adik, kita akan pisah kelas. Shalom Sobat Teruna, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali Kamel boleh menyapa Teruna kelas EK di hari Minggu 10 Oktober 2021. Kamel berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang lagi sakit atau lemah tubuhnya, Kamel berdoa semoga adik-adik lekas sembuh. Oh iya, ngomong-ngomong soal tubuh atau badan kita, terdiri dari berbagai macam anggota. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, leher, dan juga organ-organ yang lain. Juga ada kulit, ada tulang, ada sendi, yang mana semuanya itu terhubung satu sama lain. Dan ketika semua berfungsi dengan baik, kan bisa menggerakkan tubuh kita, badan kita bisa beraktivitas secara normal. Kenapa sih kok ngomongin bagian tubuh, Kak? Ternyata adik-adik, kata yang ada dalam bacaan kita di bagian pertama, atau tepatnya 1 Korintus 1 ayat 10, itu ada kata erat bersatu. Ini gambarannya ternyata mirip-mirip dengan gambaran tulang persendian yang menghubungkan bagian tubuh kita yang menggerakkan badan kita. Kalau masing-masing anggota tubuh, bagian dalam badan kita itu merasa lebih penting dari yang lain, merasa tidak mau bekerja sama, tidak mau bersatu, bersatunya juga harus erat, tentu saja badan kita tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Bayangkan kalau tulang-tulang dan sendi kita tidak bersatu, pergelangan tangan kita dan lengan kita akan terpisah, dan ya kita tidak bisa menulis, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Betul ya adik-adik? Nah, gambaran inilah yang digunakan oleh Rasul Paulus menggunakan kata erat bersatu untuk menasehati jemaat Korintus saat itu. Emang ada apa di jemaat Korintus? Kota Korintus itu adalah kota metropolitan, kota yang terletak di daerah pelabuhan, dan kalau kita bayangkan kota Korintus ini adalah penuh dengan aktivitas ekonomi, sehingga banyak pendatang, banyak orang keluar masuk di dalam kota itu. Kota ini banyak disinggahi oleh orang-orang di luar Korintus maupun yang dari dalam Korintus pergi keluar. Di kota inilah salah satu tujuan dari pemberitaan Injil atau pelayanan Rasul Paulus. Seperti apa sih orang-orang Kristen di kota Korintus atau di gereja Korintus? Di dalam surat-surat Paulus digambarkan bahwa kota Korintus ini ada banyak orang percaya di dalamnya. Sudah banyak ternyata orang Kristen yang ada di dalamnya. Baik tua, muda, wanita, pria, anak-anak, remaja, pemuda, semua ada di sana. Nah, jemaat Korintus ini jumlahnya juga cukup besar ya, Teruna. Secara ekonomi mereka kaya. Tapi mereka juga gak cuma kaya secara ekonomi, tapi secara karunia rohani, mereka itu juga kaya. Karunia rohani mengajar, memimpin, kemudian bernubuat, dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata memiliki banyak kekayaan karunia rohani itu gak menjamin
Jemaat di sana itu dewasa secara rohani. Karena ternyata tidak semua itu bertumbuh secara rohani. Nah, ini penting ya, Teruna. Kita nggak cuman mengejar karunia rohani. Wah, aku pengen bisa ini, aku pengen bisa itu. Tapi kita juga harus mengejar pertumbuhan rohani. Kita harus bertumbuh juga dalam firman Tuhan. Nah, sehingga karena kondisi jemaat di Korintus tadi yang sudah Kak Amel sampaikan, sehingga muncul banyak masalah dalam jemaat. Nah, dalam bacaan kita, Teruna, khususnya di ayat ke-12, kita bisa lihat di Korintus itu ada banyak golongan-golongan, banyak kelompok-kelompok. Ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas atau Petrus, dan juga ada yang mengaku kelompok Kristus. Sehingga muncul iri hati, muncul kesombongan, muncul perpecahan karena masing-masing kelompok merasa lebih dari kelompok yang lain. Kondisi seperti inilah yang didengar oleh Rasul Paulus di ayat 11 yang kita baca. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Jadi rupanya keluarga Chloe yang melaporkan kepada Paulus bahwa di jemaat Korintus tuh sudah mulai ada perselisihan. Mari kita lihat apa saja sih nasihat Paulus. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang ke-12 sampai 13. Di sini Teruna, Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus supaya bukan nama pelayan itu yang ditinggikan. Bukan kamu meninggikan Apolos, meninggikan Kefas, bahkan meninggikan Paulus itu sendiri. Paulus mengarahkan jemaat di Korintus ini, lihat nama yang harus kita tinggikan, nama yang harus kita utamakan adalah nama Kristus. Ayat 13 kita baca, adakah Kristus terbagi-bagi? Kristus cuma satu, tubuh Kristus adalah satu, tidak terbagi-bagi. Kemudian di ayat 13 juga dikatakan, adakah Paulus disalibkan karena kamu? Maksudnya, memangnya kamu disalibkan karena Paulus? Atau kamu dibaptis dalam nama Paulus? Tidak, tapi kamu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Yesus ada di sana, bukan nama-nama pelayan-pelayan yang lain, kelompok-kelompok itu. Jadi, kamu harus ingat, jangan meninggikan nama pelayan, tapi tinggikanlah nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, nasihat Paulus di sini adalah ada di ayatnya yang ke-14 sampai 16. Di situ Paulus sengaja menceritakan sedikit buah pelayanannya dia, yaitu Paulus sudah membaptis Krispus, Gaius, dan juga bahkan keluarga Stefanus. Tapi bagi Paulus itu bukan yang terpenting, itu bukan yang utama. Bahkan Paulus bilang apa di ayat ke-16, dia lupa, dia nggak tahu, entahlah siapa lagi yang aku baptis, karena bukan itu yang terpenting. Bukan karena aku sudah membaptis mereka ini sehingga aku yang penting, aku yang utama, bukan. Tapi poinnya ada di ayat 17. Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Bagi Paulus, Injil inilah yang lebih penting dari semuanya, bukan baptisan. Tapi untuk memberitakan Injil, bahwa buah pelayanan itu penting untuk dimiliki. Tetapi bukan itu yang utama. Paulus hanya seorang utusan. Jadi yang terpenting itu adalah berita Injil itu sendiri. Paulus sadar dia hanya seorang utusan yang menyampaikan berita Injil ini. Jadi yang penting itu adalah berita Injil itu sendiri, dan juga siapa yang mengirimkannya, yaitu dia adalah utusan Kristus. Jadi itu yang jauh lebih penting, Teruna, dibandingkan hal-hal lain yang bagi Paulus itu nggak penting sama sekali. Nah, jadi di sini kita melihat kerendahan hati dari Paulus. Itulah yang membuat dia rindu jemaat juga saling rendah hati, sehingga ada persatuan di antara jemaat. Nah, memberitakan Injil itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Paulus bisa saja pintar berkata-kata, dan memang Paulus memang adalah seorang yang pintar ya, Teruna. Dia adalah orang Yahudi yang memang belajar khusus hukum-hukum Yahudi, dan dia seorang yang berintelektual. Dia adalah bukan orang sembarangan, Paulus ini. Dia sangat pintar, sangat cerdas. Tetapi bagi dia, pintar berkata-kata, berhikmat dalam bicara, itu bukan yang terpenting, itu bukan yang terutama. Di ayat 17 terakhir dikatakan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.
Teruna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa persatuan dalam jemaat hanya bisa terjadi kalau masing-masing jemaatnya itu, masing-masing anggotanya itu tidak egois, tapi bersatu. Bahkan bersatunya tuh harus erat dan meninggikan Tuhan Yesus di atas segalanya. Bukan meninggikan karunia-karunia rohani, tapi meninggikan berita Injil, pemberitaan tentang salib Kristus itu jauh lebih penting dari semuanya. Nah, Teruna yang terkasih, di sini kita diajarkan untuk meneladani Kristus. Ketika Kristus itu tidak hadir di tengah-tengah kita, kita akan terpecah-pecah. Nah, terus aplikasinya apa nih buat kita? Sebagai anak Teruna, engkau harus sadar akan identitasmu. Siapakah engkau secara identitas? Identitasmu adalah engkau adalah seorang anak Tuhan. Engkau seorang Teruna Kristen. Engkau adalah bagian dari gerejamu. Engkau juga adalah bagian atau anggota dari Pelkat Persekutuan Teruna. Engkau juga adalah anggota dari ranting PT-mu. Ada yang ranting Maranatha, Sharon, Petra, Torsina, Evata, Getsemani, apalagi Sanondra. Engkau memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan di mana engkau Tuhan tempatkan. Jika engkau adalah seorang anak Tuhan yang saat ini menjadi anak PT, ada di ranting salah satu yang tadi Kamel udah sebutkan. Apa upaya adik-adik? Apa sikap adik-adik supaya persatuan di antara rantingmu dengan teman-temanmu, dengan kakak layan tetap terjaga? Sudahkah engkau menjadi Teruna yang aktif? Misalnya dalam kegiatan-kegiatan di rantingmu, di grup mungkin, di grup WhatsApp, atau mungkin dalam kegiatan-kegiatan PT yang lain. Atau engkau merasa, ya udah, ya lihat yang lain deh. Gimana yang lain deh, Kak? No. Nggak seperti itu ya, Teruna. Persatuan baru akan terwujud kalau ada yang mau memulai. Dan itu mungkin dimulai dari dirimu sendiri yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mengajak teman untuk beribadah, mengajak teman untuk mendengarkan misalnya saat teduh bareng-bareng, mendengarkan Sabda Bina Teruna harian, atau mengingatkan teman, oh kemarin kamu gak ikut ibadah ya, yuk ikut ibadah lagi besok, minggu depan misalnya. Itu adalah upaya-upaya Teruna bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan persatuan di dalam rantingmu, di dalam persekutuanmu, persekutuan Teruna. Dan juga engkau adalah bagian dari gerejamu, gereja GPIB Maranatha Denpasar, yang mana di sekeliling kita juga ada gereja-gereja yang lain. Teruna, kita mungkin boleh bangga dengan gereja kita, tapi ingat, gereja-gereja yang lain juga adalah tubuh Kristus, yang walaupun memiliki perbedaan-perbedaan dalam cara ibadah, dalam liturgi, tata ibadah, maupun cara bernyanyi, puji-pujian, dan lain-lain. Tapi kita tidak boleh memandang rendah teman-teman atau gereja-gereja lain di luar sana. Selama gereja itu memberitakan Injil Kristus, mengajarkan hal yang benar, dan memiliki dasar yang benar sama dengan kita, yaitu percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di luar itu, ya seperti aliran-aliran sesat. Kalau kalian udah di katekisasi, kalian akan belajar aliran sesat yang ada di sekitar kita. Saksi Yehova, Children of God, Mormon, dan lain-lain. Bahkan makin kesini ada banyak sekali gitu aliran sesat, paham-paham yang masuk dalam gereja-gereja. Kita perlu waspada. Tetapi kepada gereja-gereja yang sungguh-sungguh memberitakan Injil, sungguh-sungguh bertumbuh dalam kebenaran firman, kita harus mengasihi mereka juga sama seperti kita mengasihi teman-teman kita di gereja kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan bentuk ibadah gereja lain. Kita tidak boleh merendahkan bentuk ibadah gereja lain. Tapi kita juga tidak perlu memaksakan tradisi gereja lain masuk ke dalam gereja kita. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam gereja-gereja itu sama seperti perbedaan-perbedaan dalam anggota tubuh Kristus, yang mana masing-masing itu
ada dan sama pentingnya. Dan semuanya itu untuk memperkaya kita, untuk memperkuat tubuh Kristus. Jadi tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dipergunjingkan yang akan membawa kepada perpecahan. Tapi kita harus bersatu, kita harus saling menghormati dan menghargai, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita juga harus saling mendukung satu sama lain. Teruna yang terkasih, janganlah menjadi teruna yang membawa perpecahan dalam tubuh Kristus. Marilah kita menjadi teruna dan teruni yang mengutamakan kesatuan dalam tubuh Kristus. Sebab itu yang Tuhan mau. Karena hanya dengan bersatu, bersama-sama di dalam Kristus, Injil Tuhan itu lebih mudah untuk disampaikan, lebih mudah untuk disebarkan. Karena dunia akan melihat, oh seperti ini ya remaja Kristen, oh seperti ini ya anak Tuhan. Mereka rukun, mereka saling mendukung satu sama lain. Mari kita berdoa untuk pelkat kita, mari kita berdoa untuk gereja kita, mari kita berdoa untuk gereja-gereja di sekeliling kita, supaya kita bisa tetap bersatu dan nama Tuhan dan Injil Kristus boleh terus diberitakan. Kamel akhiri renungan kita di hari Minggu ini, kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Amin. Baik adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 bait 1. Satu. Satu. Satu.
1. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. 1. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan. Baik adik-adik, kita masuk dalam persembahan. Kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 314 bait 1. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama sulin dan rebanasa dan melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Baik adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami telah memberikan sedikit berkat yang kami punya. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi sesama kami yang membutuhkan dan bagi pembangunan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 338 bait 1 dan 4. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi
adik-adik, ibadah telah selesai. Untuk Warta Teruna pada minggu hari ini, yaitu untuk tanggal 17 Oktober 2021, YHMPT akan melalui YouTube. Dan jangan lupa untuk adik-adik mendengar SBTH Voice yang selalu dikirim melalui WA Group. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.